Lihat, dia yang menyerahkan aku sudah. Saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Kamu tak? Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Bersama-sama dia, serombongan besar orang membawa pedang dan petung, disuruh oleh imam-imam besar dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kecium, itulah dia. Tangkaplah dia. Lalu ia segera maju mendapati Yesus dan berkata, Salam Raja. lalu menciumnya, tetapi Yesus berkata, Teman, untuk itukah engkau datang? maka segeralah mereka maju memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka mengulurkan tangannya dan hingga putus. Masukkan pedang itu ke dalam sarungnya. Atau kusangka aku tidak dapat berseru kepada Bapa supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan untuk membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah yang akan digenapi yang ada tertulis dalam kitab? Oh, harus terjadi demikian. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Sang kamu ini aku penyamu, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan bentungan untuk menangkap aku. Tiap hari duduk mengajar di bait Allah, tapi kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. lalu semua muridnya itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata bahwa ia dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tetapi lalu kata imam besar itu kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab terhadap saksi-saksi itu terhadap kau? tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Engkau sendiri telah mengatakan. Akan tetapi, mulai dari sekarang, kau akan melihat Anak Manusia di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan. lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Ia menghujat Allah. Untuk apa perlu saksi lagi? Kamu sendiri telah mendengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? mereka menjawab dan berkata, Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, Ia harus dihukum mati. sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Engkau selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Aku tidak kenal dan aku tidak tahu apa yang kau maksud. Tetapi ia menyangkalnya di hadapan semua orang. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata,
pula di hadapan semua orang. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau salah seorang dari antara mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Sudah katakan aku tidak kenal orang itu. Jadi jangan tanya lagi. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, kau telah menyangkal aku.